Hai Toppers, selamat datang kembali di channel Top Info. Membicarakan masalah Korea Utara memang tidak ada habis-habisnya ya. Selain aksi nyeleneh sang pemimpin agungnya Kim Jong-un, di sana juga dikenal sebagai negara yang luar biasa ketat aturannya. Salah sedikit saja, bisa-bisa nyawa melayang. Tidak pandang bulu, bahkan para kerabat Kim Jong-un pun bisa dieksekusi kalau ketahuan melanggar. Tapi bagaimana ya keadaan penjara di sana? Apakah sama ketatnya dengan hukum yang berlaku di masyarakat atau malah sebaliknya? Ternyata Toppers, penjara bagi para tahanan di sana ibarat dua sisi yang berbeda, bisa jadi seperti penjara biasa atau sebaliknya bisa jadi seperti neraka. Nah, berikut adalah beberapa fakta mengenai penjara di Korea Utara. Yuk disimak videonya bareng-bareng. Daripada fisik, psikologis yang lebih tertekan. Berdasarkan pengakuan para narapidana yang berhasil lolos dari penjara Korea Utara, rupanya tekanan psikologis lebih banyak didapat ketimbang fisik. Bayangkan saja Toppers, sejak saat pertama kali masuk ke penjara, mereka akan diinterogasi mulai dari pagi hingga malam sampai mengakui kesalahan yang diperbuat. Hal itulah yang membuat mental para narapidana menjadi hancur bahkan sebelum menerima hukuman. Terlebih lagi Toppers, untuk para narapidana politik atau yang dihukum berat, juga harus siap-siap melihat tontonan video eksekusi mati yang bakal diulang-ulang setiap hari. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek ngeri saat melanggar hukum, mulai dari tontonan hukuman tembak mati hingga diumpankan pada anjing lapar menjadi agenda wajib yang harus ditonton. Kerja paksa menjadi rutinitas yang tidak bisa dielakkan. Terutama Toppers, bagi para narapidana politik dan juga yang dihukum berat, kerja paksa adalah salah satu agenda rutin yang harus dikerjakan. Mulai dari pagi hingga malam, para tahanan ini harus mengeruk hasil alam Korea Utara tanpa dibayar dan hanya diberikan makan saja. Akhirnya, banyak para tahanan yang mengalami nasib miris, mulai dari sakit-sakitan hingga meregang nyawa. Ya memang sih ada perawatan medis, namun sayangnya tidak cukup membantu ya Toppers. Bagi mereka yang penyakitnya terlanjur parah, maka bebas adalah pilihannya. Namun jangan main-main ya, kalau ketahuan pura-pura sakit atau kabur, bakal tanggung sendiri resiko besar yang akan menanti. Kamp-kamp yang dijuluki kematian. Ternyata Toppers, di Korea Utara ada beberapa kamp yang dianggap paling sadis ketimbang yang lainnya. Sudah banyak korban jiwa yang meninggal karena penyakit ataupun jadi korban eksekusi. Misalnya saja kamp 22. Ya, rupanya di daerah tersebut para tahanan diperlakukan sangat tidak manusiawi dan hampir setiap hari ada adegan kekerasan yang terjadi di sana. Mulai dari penyiksaan fisik, pemerkosaan, dan tindakan keji lainnya sudah menjadi tontonan sehari-hari Toppers. Mirisnya, kadang para sipir atau para penjaga juga bersikap acuh dengan keadaan tersebut. Yang mereka ketahui hanyalah patuh atas perintah negara untuk mengamankan keadaan. Alhasil, para pensiunan sipir itu kadang mengaku menyesal melakukannya. Lari adalah jalan keluar satu-satunya, namun beresiko. Jika hukuman yang diperoleh tidak berat sih, tinggal menunggu waktu selesai masa pidana ya. Akan tetapi jika ternyata tahanan politik atau kejahatan besar, maka hidup di tahanan sama halnya dengan menyetor nyawa Toppers. Alhasil, melarikan diri adalah satu-satunya jalan untuk para tahanan yang dihukum berat ini, meskipun resikonya juga sama besarnya. Beberapa berhasil, namun sebagian hanya tinggal nyawa Toppers. Ya, kebanyakan mereka yang berhasil umumnya meminta bantuan dari tetangga sebelah yaitu Korea Utara dengan meminta perlindungan setelah melewati perbatasan. Tentu, para tahanan atau orang-orang yang kabur ini akan kapok kembali ke Korea Utara karena nyawa mereka bisa melayang. Ya Toppers, memang demikian keadaan penjara di Korea Utara, memiliki dua sisi yang berbeda. Bagi tahanan hukuman ringan, ya sama saja seperti penjara selayaknya. Namun, para tahanan politik atau pelaku pidana berat masuk ke sana ibarat sebuah neraka.